Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Eli Susilawati dari SMP IT Baitul Mutakin berperan sebagai observer, dan saya Liska Sukmawati dari SDN 4 Wanakerta berperan sebagai coach. Dan saya Elis Jakia dari SDN 3 Cinunuk berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. kabarnya Bu Liska hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan baik. Nah Bu Liska, sesuai jadwal bahwa hari ini saya itu akan melakukan supervisi, yaitu mengamati proses coaching antara Ibu dengan Ibu Elis Jakia, seperti itu ya jadwalnya. Nah Bu, sebelum saya mengamati proses coaching yang nantinya akan Ibu lakukan dengan Bu Elis, saya akan mendiskusikan dan juga mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik pengamatan coaching yang nantinya akan saya mulai. Nah, di dalam rubrik ini nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus nanti selain saya mengamati peran Ibu sebagai coach, nantinya saya juga akan mengamati respon coaching setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu selaku coach. Dan saya ingatkan kembali Bu, bahwa dalam proses coaching ini kita harus menerapkan prinsip coaching. Yang pertama adalah mitra. Kita harus berperan sebagai mitra, jadi ada kesetaraan antara coach dengan coaching. Terus kemudian dalam proses coaching nanti kita harus menerapkan proses kreatif, dan juga sebagai coach kita harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Seperti itu. Kemudian berikutnya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu pertama, apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu selaku coach nanti pada saat proses coaching? Saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjajal pertanyaan yang berbobot. Saya ingin apakah saya itu sudah mampu untuk menyampaikan atau bertanya yang berbobot gitu Bu ya. Kemudian saya ingin berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh kepada coaching yang nanti saya akan coaching gitu. Baik, jadi nanti pada saat proses coaching Ibu itu akan lebih menekankan pada pertanyaan berbobot, kemudian ingin dia memaksimalkan kehadiran penuh pada saat melakukan. Iya. Baik. Dari dua pernyataan tadi Bu, secara spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching itu apa? Lebih spesifik nih. Menjajalkan itu aja pertanyaan yang berbobot aja. Iya. Jadi itu akan menjajalkan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau diamati hal yang tersebut seperti itu. Jadi untuk menggali potensi itu kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, dari nanti proses coaching yang dilakukan, indikator ketercapaian dari keberhasilan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat proses coaching itu seperti apa? Coaching ketika nanti saya melakukan kepentingan coaching mampu untuk menemukan ataupun mengemukakan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coaching bisa memetakan rencana aksinya gitu. Jadi setelah perbincangan coaching itu, si coaching bisa menentukan kapan akan melakukan rencana aksi. Dan saya sebutkan bahwa tujuan atau indikator keberhasilan dari proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan itu adalah pertama, coaching itu mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri, kemudian bisa memetakan rencana aksinya. Seperti itu ya. Jadi itu beberapa pertanyaan sudah saya ajukan. Bagaimana Ibu sudah siap untuk memulai coaching? Siap. Baiklah, kita mungkin kita ke ruangan yang lebih nyaman Bu untuk kita melakukan proses coaching berjalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam.
Terus saya perhatikan nih dari tadi, ibu kelihatannya murung banget, nggak bersemangat seperti biasanya. Kalau misalnya ada yang ingin diceritakan atau ingin diobrolkan dengan saya siap mendengarkan kok. Ya Bu, maaf ya dari tadi saya itu karena ada permasalahan Bu di kelas. Jadi di kelas itu ada satu murid yang kurang semangat belajar. Jadi tapi dia itu tiap hari sekolah, dia itu suka tidak mengerjakan tugas. Terus kadang-kadang dia juga sering tidak pakai seragam sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi ibu itu sedang murung atau sedang galau karena ada seorang murid yang kurang bersemangat dan tidak mengikuti atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita kali ini kira-kira pencerahan apa yang ibu harapkan? Jadi pada obrolan kita sekarang ini, saya mengharapkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Yang masalah tentang murid yang kurang semangat dalam belajarnya. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana murid itu semakin bersemangat dalam belajarnya. Kemudian saya juga mau murid itu melaksanakan tugas yang telah diberikan, dan saya juga ingin murid itu bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Iya, pasti ya Bu ya. Itu menjadi PR besar bagi kita ya sebagai seorang guru. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi itu seperti apa sih? Menurut Ibu nih ya? Jadi menurut saya, anak yang memiliki semangat belajar itu adalah anak yang mau bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mau berkolaborasi dengan kelompoknya dalam mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Jadi anak-anak yang Ibu harapkan itu adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Maksud bertanggung jawab di sini adalah mau melakukan kesepakatan kelas tanpa paksaan ya Bu ya. Kemudian mereka itu mengerjakan tugas sekolah secara aktif gitu ya. Nah, sampai sejauh ini hambatan apa yang Ibu rasakan untuk menciptakan anak-anak seperti ini? Mungkin hambatan yang saya rasakan, mungkin saja saya belum memetakan kebutuhan belajar mereka. Terus saya juga dalam pembelajaran belum melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan media-media yang ada gitu. Terus mungkin juga saya belum tidak peka terhadap anak tersebut, karena mungkin saja anak tersebut memerlukan perhatian yang lebih dari saya. Betul. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana posisi tujuan yang Ibu ingin capai hari ini? Dan kalau misalnya ingin dinaikkan, Ibu ingin di tingkatan atau di level berapa? Mungkin tujuan dari pencapaian saya ini masih ada di angka 5 ya Bu. Nah, dan kalaupun ingin ditingkatkan, mungkin saya ingin meningkatkannya ke nilai atau angka 8 atau 9 Bu. Karena nantinya saya ingin mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih maksimal lagi. Ya, betul. Baiklah, jadi Ibu sangat berharap sekali ya anak-anak atau peserta didik itu meningkat gitu ya semangat belajarnya. Langkah-langkah konkret seperti apa yang Ibu akan lakukan? Dan kapan itu akan mulai terrealisasi lagi? Secepatnya ya Bu ya, kalau direalisasikan saya ingin secepatnya. Dan langkah konkret yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa dulu, karena siswa dalam satu kelas itu berbeda-beda keinginannya, berbeda karakternya, berbeda sifatnya, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dengan menggunakan teknik
baik, di PPT dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga akan melakukan refleksi diri melalui refleksi di akhir pembelajaran secara bersama. Ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu. Rencana yang Ibu sampaikan sangat bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kapan akan dilakukannya? Tadi Ibu bilang, tapi Ibu bilang secepatnya ya, secepatnya. Kira-kira ada tidak orang-orang yang ingin pihak-pihak gitu ya yang akan Ibu mintai bantuan gitu agar tujuan dari yang Ibu sampaikan itu dapat terlaksana dengan baik? Ya, karena rencana saya itu sangat banyak sekali ya Bu. Ya karena rencana saya itu sangat banyak sekali dan karena permasalahan saya ini berkaitan dengan anak didik. Jadi yang pertama yang akan saya ajak untuk melakukan rencana saya itu adalah anak didik saya dulu. Kemudian saya juga akan mengajak rekan sejawat saya di sekolah dan tidak lupa saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tentu saja anak didik. Wah, sungguh sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang bisa sampaikan? Dari percakapan kita siang ini, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan semangat belajar anak didik saya itu, yang pertama saya akan melakukan dulu memetakan kebutuhan dulu belajar mereka. Kemudian yang kedua saya akan membuat pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dengan tadi menggunakan teknologi digital. Dan yang ketiga mungkin saya akan merefleksi di akhir pembelajaran supaya saya mengetahui sampai sejauh mana pembelajaran itu bisa terlaksana. Ya, baiklah Mbak Elis, terima kasih ya udah mau ngobrol dengan saya, mau sharing. Mudah-mudahan tujuan ataupun apa yang Ibu mau sampaikan itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Tapi minggu depan kalau bisa kita ketemu lagi gitu ya. Saya kan mau tahu apakah rencana Ibu itu berjalan dengan baik gitu. Apakah ada yang harus bisa atau apakah ada yang harus diperbaiki atau apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Terima kasih juga ya Bu, saya juga mohon bantuannya, dukungannya dari Ibu. Saya mau sharing lagi sama Ibu untuk berkomunikasi selama saya melaksanakan pembelajaran. Sekarang saya sudah merasa lega Bu, karena saya sudah bisa bercerita tentang masalah yang terjadi pada saya. Jadi saya insya Allah besok akan bersemangat lagi dalam bekerja. Mudah-mudahan rencana saya bisa terlaksana dengan baik. Iya, amin. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dah. Baik Bu Rizka, tadi saya sudah mengamati ini proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Rizka. Ya, bagaimana perasaannya Bu menjadi coach? Perasaan saya merasa berdebar-debar ya Bu. Iya, karena kan di sini kita sebagai coach itu harus menyampaikan solusi tanpa to the point gitu ya Bu, tanpa tembak langsung. Jadi agar coach itu menemukan solusi dengan caranya sendiri gitu, dengan pemikiran sendiri. Jadi bagaimana coach itu bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan dari pemikiran sendiri. Jadi itu ibaratnya menggali potensi dari coach tersebut. Ya, luar biasa. Itu memang sesuai dengan prinsip dari coaching Bu ya. Kompetensi yang ingin kompetensi dari coaching sendiri memang harus seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, Ibu saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih khusus ya Bu terkait dengan coaching ini. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang tadi terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah berusaha untuk melakukan coaching ya dengan mengikuti alur tirta gitu ya. Saya sudah berusaha untuk menggali potensi coaching dengan cara saya mendengarkan aktif gitu ya. Saya mendengarkan aktif semua curahan hati dari coaching. Kemudian
saya juga sudah mengarahkan gitu ya, saya sudah mengarahkan coach untuk menemukan jalan dari pemikirannya sendiri, gitu ya, solusi dari hasil pemikirannya sendiri, gitu. Alhamdulillah, sangat luar biasa Bu. Kemudian saya akan merefleksikan hasil pengamatan yang tadi saya lakukan, bahwa yang barusan Ibu sampaikan itu sangat sesuai dengan apa yang saya alami. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Bahwa Ibu itu sudah pada saat proses coaching tadi sebagai coach, Ibu memang sudah melakukan beberapa tahapan dari Tirta. Seperti tadi, dari tahap awal Ibu sudah menanyakan tujuan dari kebingungan coaching. Kemudian Ibu secara bertahap terus menggali atau mengidentifikasi masalah dari yang dialami oleh coaching. Kemudian sampai pada akhirnya coaching itu mampu mengutarakan beberapa alternatif alternatif solusi untuk memetakan rencana aksinya. Dan kemudian tadi di akhir Ibu sudah mendorong coaching untuk memunculkan rasa tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang akan diletakkannya. Itu sudah luar biasa. Kemudian tadi saya mengamati bahwa Ibu juga sudah fokus dan hadir secara penuh terhadap proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Di awal tadi di wawancara kita pra-observasi, Ibu menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi yang secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif, ya Bu. Dan tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, mendengarkan aktif. Dengan buktinya itu Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot hingga akhirnya coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Nah kemudian Ibu, saya ingin bertanya kembali, boleh nggak Bu? Ini untuk kedepannya nih Bu, setelah tadi proses coaching yang Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan untuk pengalaman kedepannya? Saya masih tetap ingin berusaha untuk belajar lebih lanjut ya, untuk gitu Bu, tetap saja ingin menyampaikan ya, berusaha untuk, karena kan untuk menjadi seorang coach yang baik itu kan tidak bisa dengan 1-2 kali latihan ya. Saya berusaha untuk menjadi coach yang baik, jadi saya akan tetap berusaha untuk belajar mengemukakan pertanyaan berbobot. Untuk sementara waktu itu saya masih ingin itu terus gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengasah kemampuan saya untuk bertanya secara kritis, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu, sehingga coaching itu akan menemukan jalan lewat pembicaraan yang dilakukan dengan saya. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa untuk pengembangan kedepannya Ibu tetap ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach itu adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan tujuan adalah untuk bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri. Demikian proses observasi yang sudah kita lakukan, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rubrik penilaian dari proses coaching. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dengan proses yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.